Kita tiba di bagian Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Medo Pelfrina, distributor sekaligus produsen vaksin PT Bio Farma, meminta Kementerian Luar Negeri menggunakan jalur diplomasi untuk mengatasi embargo vaksin AstraZeneca dari India. Terhambatnya suplai vaksin dikhawatirkan akan mengganggu kecepatan vaksinasi COVID-19. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menaikkan laju kecepatan vaksinasi dari 200.000 dosis per hari menjadi 500.000 dosis per harinya. Kondisi ini dinilai sudah bagus, namun bisa terganggu bila embargo vaksin dari India berlangsung lama. Menurut Direktur Utama PT Bio Farma, Hanesti Bashir, India tengah memenuhi pasokan dalam negeri mereka karena ada lonjakan kasus COVID-19. Permasalahan ini diungkapkan Hanesti Bashir dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 6 DPR Senin kemarin. Sehingga yang kami dapat informasi kemarin, rencana yang dari COVAX Facility memang akan ada delay dari sisi pengiriman suplai vaksinnya ke Indonesia. Tapi yang kita harapkan yang untuk dari Sinovac ataupun Cina, sampai hari ini kita masih komit dengan jadwalnya. Permasalahan memang ada di yang dari COVAX Facility dan juga yang AstraZeneca yang diproduksi dari India. Karena memang di Indianya juga ada seperti itu. Lalu bagaimana kepastian akan datangnya vaksin AstraZeneca ke Indonesia? Apalagi vaksin AstraZeneca ini telah digunakan dalam penyuntikan pertama di sejumlah daerah di tanah air. Kita langsung tanyakan kepada juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia, apa kabar? Kabar baik, Mama Edo. Oke, Bu Nadia, yang pasti ingin kami konfirmasi terlebih dahulu, berapa banyak pengiriman vaksin yang tertunda dari jadwal? Infonya, koreksi kalau saya salah, 3,6 juta dosis ya, Bu Nadia? Iya, betul. Jadi harusnya kita di bulan Maret kemarin harusnya menerima sejumlah 3,650 juta dosis vaksin AstraZeneca yang kita dapatkan dari COVAX Facility. Tapi kemudian ternyata yang dikirim itu hanya 1,1 juta ya. Berarti kurang lebih ada 3,5 juta yang memang belum dikirimkan pada tahap pertama. Nah, kemudian di bulan April komitmennya itu akan mengirimkan kembali sebanyak kurang lebih 7 juta dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility. Tetapi sepertinya ini tidak memungkinkan karena yang pertama pun yang harusnya selisih dari pengiriman pertama sebanyak 3,5 itu harusnya dikirimkan pada bulan April, tapi kemudian ditunda kembali baru bisa dikirimkan di bulan Mei. Di bulan Mei ya, jadi sudah ada kejelasan kalau untuk sampai kapan nanti embargo pengiriman vaksin ini diberlakukan oleh India? Ya, kalau kita lihat janjinya dari COVAX Facility, jadi kita memang tidak langsung ya kepada produsennya yang ada di India, tetapi kita melalui COVAX Facility, dalam hal ini adalah badan yang terdiri dari WHO, PASI, dan CEPI, ini memastikan pengiriman itu akan dilakukan pada bulan Mei. Nah, ini adalah tugas kita bersama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kembali bahwa kita tahu bahwa COVAX Facility ini adalah diplomasi yang sifatnya multilateral, jadi kita harus kemudian mendorong untuk memastikan di bulan Mei ini kita bisa menerima vaksin dan AstraZeneca dari COVAX Facility. Nah, kemudian kita akan beralih, Bu, soal kelanjutan vaksinasi tahap 2 yang sudah memakai AstraZeneca pada dosis pertamanya. Nanti apakah ada permasalahan soal ini? Ya, jadi kita tahu bahwa penyuntikan untuk sasaran vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca ini kan kita baru mulai minggu ke-3 dan ke-4 daripada Maret ini. Nah, kita tahu bahwa rentang waktu dosis penyuntikan untuk AstraZeneca itu adalah 8 sampai dengan 12 minggu. Kita harapkan tentunya pada minggu ke-8 vaksin tersebut sudah datang ya, artinya penyuntikan kedua ini kan paling cepat akan kita lakukan pada minggu ke-3, ke-4 dari bulan Mei. Nah, vaksin ini AstraZeneca ini diharapkan di awal Mei sudah bisa kita terima. Bulan Mei, janjinya setelah ditunda harusnya pengiriman pada bulan April ini. Bu, Kementerian Kesehatan punya plan B jika vaksin AstraZeneca ini tidak kunjung datang? Ya, kita tahu selain melalui COVAX Facility, kita juga sudah melakukan pemesanan ya secara langsung
yaitu melalui diplomasi bilateral dengan pabrik vaksin AstraZeneca sendiri. Dan jadwal daripada pengiriman vaksin AstraZeneca sendiri itu akan dimulai pada bulan Mei ya, sebanyak kurang lebih 1,3 juta dosis vaksin. Nah, kalau memang dari COVAX Facility sendiri tidak bisa mendatangkan vaksin tersebut pada bulan Mei, kita masih punya plan D, yaitu vaksin AstraZeneca yang memang kita beli langsung dari pabrik vaksin AstraZeneca. Dan itu komitmennya sekitar 1,3 juta dosis yang akan dikirimkan pada bulan Mei juga. Itu plan B-nya ya. Oke, kalau gitu berapa banyak sih Bu sebenarnya kita ingin tahu kesepakatan vaksin AstraZeneca yang diberikan untuk Indonesia? Jadi kalau untuk AstraZeneca yang kita sifatnya business to government, artinya bilateral ya, diplomasi bilateral yang kita lakukan, yang kita pesan secara langsung, ini jumlah totalnya itu ada sebanyak 54 juta dosis. Nah, 54 juta dosis ini rencana awal itu akan kita mulai secara bertahap di bulan Mei, dan bulan Juli itu adalah jumlah dosis yang paling banyak, akan sekitar 6,5 juta dosis per tiap kali pengiriman dari AstraZeneca. Nah, jadi tentunya sementara kalau dari COVAX Facility sendiri itu akan diperkirakan kurang lebih ada 50 juta dosis juga, tetapi kita belum tahu berapa banyak yang nanti bersumber AstraZeneca. Kalau yang pasti dari COVAX Facility ini yang angka sekarang sudah kita ketahui alokasi untuk Indonesia itu adalah sebesar 11 juta dosis dari AstraZeneca. Tapi kita meminta 50 juta dosis kepada COVAX Facility. Oke. Bu Nadia, dengan adanya embargo ini frekuensi vaksinasi akan berkurang berapa banyak, dampaknya seberapa besar? Kemudian apa strategi yang kemudian akan diambil supaya vaksinasi bisa mencapai target 1 juta per harinya? Iya, jadi ini sedikit menjadi concern kita ya, karena saat ini dengan penyuntikan dosis per hari ini kan kita sudah bisa mencapai antara 400.000 sampai dengan 500.000. Artinya kalau kemudian sesuai dengan plan, di bulan April kita memiliki jumlah dosis vaksin itu sekitar 15 juta, maka kecepatan ini kan masih akan terus bisa kita tingkatkan sesuai dengan jadwal, di mana Maret April ini adalah 500.000, kemudian Mei Juni itu kita mencapai angka 500 sampai 1 juta, dan di Juni Juli itu kita sudah mulai bergeser antara 1 juta terus sampai dengan 1,5 juta ya, untuk mengejar tentunya cakupan sasaran vaksinasi. Tapi dengan adanya hanya tersedianya 7 juta dosis vaksin yang akan beredar di bulan April tersebut, otomatis kecepatan penyuntikan akan menyesuaikan ya, sehingga mungkin pasti akan berkisar antara 200.000 sampai dengan 350.000. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan meluangkan waktu. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Sehat selalu, Bu Nadia.